Surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39, saya tidak ngarang, saya tidak provokasi, tapi saya melihat Quran dan melihat fakta. Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran, dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu. Ya jangan disalahin saya dong, ini kan berpikir. Kemampuan saya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Saya melihat seperti itu. Nah ini tidak bisa seperti itu. Ini tendensi. Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali, Bang Egy, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan, begitu loh. Kalau mayoritas negeri ini beragama Islam, harus tunduk dengan Al-Quran. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan loh. Apalagi ketika menyamakan orang dengan Fir'aun. Dalam gitu. konteks hukum nggak ada maksud. Oh, bukan Fakta begitu. Karena kau yang bikin nggak santai. Nah, ya sudah, kalau santai lu jangan ngomong, diam. Udah dengan Habib Bahar, saya kenal semuanya itu. Ini hukum positif. Dasar negara kita ini Tuhan. Pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Ya, kita, Ya tapi tidak boleh. kita diskusinya tentang Ente jangan merasa so hebat lah. pesantren apa? Enggak so hebat. Justru kita ini dalam bertauhid harus radikal. Asal kata dari radix, akar. Kalau akarnya nggak kuat, bagaimana berakidah yang kuat? Jangan kira di zaman Arab dulu tidak ada totalitarian, tidak ada otoritarian. Banyak khalifah-khalifah yang memimpin pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmani itu tidak semuanya bijak. Membunuh rakyatnya banyak, membunuh ulamanya banyak. Dalam perspektif tadabbur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Saya tidak asobiyah. Saya tauhid juga tidak nyala-nyalain orang atas nama, enggak mungkin. Tauhid itu merdeka. Orang mudah mengkafirkan orang, bahkan yang seagama, hanya karena perbedaan pemikiran. Ini sebetulnya bukan hal baru dalam sejarah, itu sudah pernah terjadi. Demi Allah, demi Rasul, saya nggak pernah baca referensi itu. Walaupun saya melewati semua buku-buku itu, saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Menurut Ibnu Khaldun, itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Baca aja kita masing-masing. Ali Imran 134, tahan amarahmu dan maafkan kesalahan orang. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan loh. Kalau mayoritas negeri ini beragama Islam, harus tunduk dengan Al-Quran. Dalam hukum Islam itu ada hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati siwah. Kebebasan seseorang mengungkapkan pendapat itu terbatasi oleh kebebasan orang lain. Tidak boleh dia melanggar kebebasan orang lain. Benar itu. Dalam jadi, konteks kebebasan tidak bebas orang lain, dalam orang boleh budaya, mengucapkan apa saja. Memahaminya dari surat Al-Baqarah. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Jihad. Menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari jihad. Ahli filsafat ngerti. Saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Sepanjang sejarah
kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Gurrah, perang Zab. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Kalian menentang itu, saya ngerti, dengan segala hal-hal yang berkait dengan itu untuk lebih menjaga Indonesia ini. Setuju saya. Saya lebih mementingkan adalah Islam hari ini dan Islam masa depan. Sejarah kita sudah terlalu banyak menanggung beban terhadap caci maki dan kekerasan dalam sejarah Islam. Kita hari ini melihat masa lalu melihat kita hari ini. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Kalau kemudian terjebak dalam caci maki dan kekerasan, lalu kemudian terjebak lagi ke dalam pragmatisme politik dan kepentingan-kepentingan sepihak. Di Quran Al-Maidah ayat 32, satu orang aja dibunuh tanpa cara-cara yang benar itu sama juga membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Nggak pakai logika saya, pakai Quran. Ya, ini Habib pasti ngerti juga. Ayat itu jangan dipotong dong. Nggak dipotong, siapa yang mau? Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Nggak ada begitu. Loh, Anda motong ayat dong. Begitulah. Baca Al-Maidah 32. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Baca dong ayatnya, jangan dipotong Oke, dong. kita buktikan ya. Iya. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Apalagi kadang-kadang menafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Kalau saya keliru, saya ralat. Iya. Tapi kalau ente yang keliru, Saya ralat juga. Iya, Itulah tapi iya. Jangan soalan. Iya. Lah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak. Itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya dibawa Al-Quran, dibawa ke orang ini. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri seleh. Hawa nafsu. Itu salah Pak, keblinger bukan salah, keblinger muter. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa pisah. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajaru, jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Nggak boleh agama kok menurut saya, agama yang menurut Allah dan Rasul. Nggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing-masing. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Sementara kalau diikutin dataran berpikir nggak ada jihad-jihad lah, damai-damai aja dan lain sebagainya. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang dong. Abi sekarang nggak berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang menafsir Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Ini kan orang keblinger itu, di neraka jahanam tadi ya begitu itu. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Al-Quran bukan kitab mainan. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin, mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajaru, jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Setiap ulama bisa ada salahnya. Tetapi kalau kesalahan yang fatal, itu yang kita tidak mau. Karena itu ulama-ulama
memberi rambu-rambu. Jangan ini, jangan itu, jangan begini. Karena kalau tidak kamu salah. Kalau tidak jeli, Anda salah. Lah itu model-model manusia. Coba dalam CD dialog kita lihat, itu banyak. Itu kan pelintiran-pelintiran ayat. Seenaknya dibawa Al-Quran, dibawa ke orang ini, boy. Siapa yang ngajari nafsiri kayak begitu tuh? Ya iblis yang di dalam diri kita itu yang ngajari kita tuh nafsiri seleh, hawa nafsu. Itu salah Pak, keblinger bukan salto, keblinger muter. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silakan. Letter lah. Silakan. Dari nggak pakai logika saya, pakai Quran. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu, gitu loh. Orang-orang itu suka membawa Quran, qala Rasulullah, ya kebetulan yang denger kebetulan nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar tafsir, ya iya saja, masya Allah, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tak taunya banyak pengkhianatannya. Naudzubillah, itu wal yatabawa maq'adu minan nar. Ya betul, menyiapkan diri masuk neraka. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Karena